Pernahkah Anda memperhatikan tetangga Anda dengan saksama? Mungkin ada seseorang yang selalu menghindari kontak mata, memiliki guratan merah di bola matanya, dan seringkali terdengar mengeluarkan suara aneh seperti orang yang sedang tersedak di tengah malam. Di tanah Sulawesi Selatan, ada sebuah kengerian yang bersembunyi di balik rupa manusia biasa. Sebuah kutukan ilmu hitam yang disebut parakang. Parakang bukanlah hantu, melainkan manusia yang gagal dalam mendalami ilmu keabadian atau ilmu kekayaan, sehingga jiwanya terjebak di antara dua alam. Mereka bisa berubah wujud menjadi apa saja, menjadi pohon pisang tanpa jantung, menjadi anjing berkepala manusia, atau bahkan menjadi benda mati, seperti karung di pinggir jalan. Tujuannya hanya satu, mencari orang yang sedang sakit atau wanita yang sedang hamil untuk dihisap organ dalamnya hingga kering. Namun, ingatlah satu aturan emas jika Anda bertemu dengannya. Pukul dia sekali saja. Jangan pernah memukulnya dua kali, atau kutukan itu akan berpindah kepada Anda. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Andi melihat Daeng Mali berubah menjadi batang kayu yang merayap masuk ke kamar ibunya, coba perhatikan benda-benda di sekitar Anda saat ini. Apakah ada sesuatu yang posisinya bergeser sedikit tanpa Anda sadari? Tulis di kolom komentar, "Salam Rahayu," sebagai pagar batin agar kita selalu dilindungi dari segala jenis ilmu hitam. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita akan membongkar rahasia paling kelam dari Tanah Bugis. Mari kita mulai bab 1. Sulawesi Selatan adalah sebuah wilayah yang diberkati dengan kekayaan budaya yang agung. Namun di balik kemegahan adat dan tradisinya, tersimpan lapisan-lapisan mistis yang sangat tebal dan terkadang menjijikkan bagi akal sehat manusia modern. Di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Bone, atmosfer kehidupan seolah-olah berjalan lebih lambat. Di bawah bayang-bayang pohon-pohon besar yang usianya sudah ratusan tahun, Andi, seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja kembali dari perantauannya di Makassar, merasakan sebuah keganjilan yang merayap di tengkuknya sejak malam pertama ia menginjakkan kaki kembali di rumah panggung milik keluarganya. Udara desa yang seharusnya segar, malam itu terasa sangat lembab, berat, dan membawa aroma amis yang samar. Sebuah aroma yang mengingatkannya pada bau daging yang dibiarkan membusuk di tempat yang tertutup. Andi mencoba mengabaikan perasaannya, menganggapnya sebagai kelelahan fisik akibat perjalanan jauh. Namun, suara desisan halus yang terdengar dari bawah kolong rumahnya membuat matanya tetap terjaga di tengah kesunyian malam yang mencekam. Keganjilan itu semakin nyata saat Andi bertemu dengan Daeng Mali, seorang tetangga lama yang tinggal di rumah kecil yang terisolasi di ujung pemukiman. Daeng Mali adalah pria paruh baya yang dulunya dikenal sebagai sosok yang ramah. Namun kini ia telah berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Setiap kali Andi berpapasan dengannya, Daeng Mali selalu menundukkan kepala, seolah-olah cahaya matahari adalah musuh yang menyakitkan bagi matanya. Namun pada suatu sore yang mendung, Andi secara tidak sengaja menatap langsung ke dalam bola mata Daeng Mali. Di sana, di balik kelopak mata yang tampak layu,
terdapat guratan-guratan merah pekat yang membentuk pola menyerupai pembuluh darah yang pecah, dan pupil matanya tidak tampak hitam jernih, melainkan berwarna keruh keabuan. Tatapan itu tidak bertahan lama, namun cukup untuk membuat Andi merasakan sebuah hawa dingin yang luar biasa tajam, merasuk hingga ke sumsum tulangnya. Andi teringat akan bisikan-bisikan tetua desa tentang ciri-ciri fisik seseorang yang sedang menanggung kutukan parakang, sebuah ilmu hitam yang memakan jiwa pemiliknya hingga ia kehilangan kemanusiaannya. Kecurigaan Andi tidak berhenti di situ. Ibunya, seorang wanita tua yang kini sedang terbaring lemah karena penyakit paru-paru yang tak kunjung sembuh, seringkali mengeluh bahwa ia merasa ada sesuatu yang besar sedang memperhatikannya dari balik jendela kamar. Setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ibunya bercerita dengan suara yang gemetar bahwa ia mendengar suara serak, serak, seperti kain kafan yang ditarik di atas papan kayu, diikuti oleh suara nafas yang berat dan berbau busuk yang masuk melalui celah-celah ventilasi. Andi yang memiliki latar belakang pendidikan rasional awalnya mencoba memberikan penjelasan medis. Namun ia sendiri seringkali menemukan bekas-bekas aneh di tanah di bawah jendela kamar ibunya. Sebuah jejak yang tidak menyerupai jejak kaki manusia maupun hewan, melainkan jejak seretan benda tumpul yang meninggalkan lendir transparan yang berbau amis belerang. Andi menyadari bahwa ibunya bukan sekedar sakit secara fisik, melainkan sedang dijadikan target oleh sesuatu yang lapar dan sedang menunggu momen paling lemah dari sukmanya. Pada malam Jumat Medit, sebuah malam yang dianggap sangat sakral dan berbahaya dalam kalender mistis setempat, Andi memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah rumah panggungnya, memadamkan semua lampu, dan hanya memegang sebilah parang pusaka peninggalan kakeknya sebagai satu-satunya pelindung. Suasana desa benar-benar mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu, hanya ada suara detak jam dinding yang seolah-olah melambat di setiap detiknya. Sekitar pukul 2:30 pagi, Andi mulai mendengar suara yang sangat ganjil dari arah halaman samping rumah. Suara itu terdengar seperti suara orang yang sedang tersedak hebat, namun suaranya sangat dalam, seolah-olah tenggorokannya tersumbat oleh gumpalan daging. Andi mengintip melalui celah papan dinding, dan di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat sosok Daeng Mali sedang berdiri diam di tengah halaman. Tubuh Daeng Mali tampak bergetar hebat, mengeluarkan uap tipis yang berbau busuk, dan kulitnya mulai tampak mengkerut, seolah-olah daging di dalamnya sedang mengerut dan mencair secara bersamaan. Andi menahan napas sampai dadanya terasa sakit saat ia menyaksikan transformasi yang paling menjijikkan seumur hidupnya. Daeng Mali perlahan-lahan merunduk, tangannya memanjang dan berubah warna menjadi kecoklatan seperti batang kayu yang lapuk. Kepalanya tampak masuk ke dalam rongga dadanya dan punggungnya membungkuk hingga menyentuh tanah. Dalam hitungan detik, sosok manusia itu telah menghilang, digantikan oleh sebuah benda yang menyerupai sebatang pohon pisang yang tidak memiliki jantung dan daunnya compang-camping seperti kain kafan yang sudah tua. Pohon pisang itu tidak berdiri diam. Ia bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar, meliuk-liuk di atas tanah seperti ular raksasa menuju ke arah tiang penyangga kamar ibunya. Andi merasakan ketakutan yang murni merayap di seluruh sarafnya, namun ia tahu bahwa ia tidak boleh diam saja.
Ia menyadari bahwa tetangganya adalah seorang parakang, makhluk terkutuk yang sedang menagih organ dalam ibunya untuk memperpanjang eksistensi gaibnya yang malang. Ia menyadari kengerian yang lebih besar. Parakang bukanlah sekadar makhluk yang berubah wujud, melainkan sebuah kondisi di mana raga manusia menjadi penjara bagi nafsu makan yang tidak terbatas. Saat pohon pisang itu mulai merayap naik melalui tiang rumah dengan gerakan yang sangat halus, Andi bisa mendengar suara desisan puas dari arah pohon tersebut. Bau busuk kini memenuhi seluruh ruangan rumah panggung itu, membuat Andi merasa pusing dan mual. Ia teringat akan peringatan kakeknya, jika kau menyerang parakang dalam wujudnya, pukul dia 1 kali dengan benda keras atau senjata tajam. Jika kau pukul 2 kali, ia akan tahu bahwa kau bukan tandingannya dan sukmanya akan berpindah kepadamu saat ia mati. Andi menggenggam parangnya lebih erat, jemarinya memutih karena tekanan yang kuat. Ia harus melindungi ibunya, ia harus menghentikan makhluk itu sebelum ia mencapai ventilasi kamar. Namun ia juga harus menjaga agar dirinya tidak ikut terseret ke dalam kutukan jahanam yang sedang menari di bawah kaki rumahnya. Malam itu, di desa yang sunyi itu, Andi menyadari bahwa peradaban modern hanyalah sebuah selubung tipis di atas kegelapan yang sangat purba. Parakang adalah bukti bahwa di dalam diri manusia terdapat potensi kegelapan yang sanggup menghapus segala bentuk keindahan ciptaan Tuhan. Ia melihat pohon pisang itu kini sudah mencapai ketinggian jendela. Ujung-ujung pelepahnya yang tajam mulai meraba-raba celah ventilasi kayu. Suara rintihan ibunya dari dalam kamar terdengar semakin lemah. Sebuah tanda bahwa sang parakang mulai menghisap energi hayati dari jarak dekat. Andi bangkit dari duduknya. Setiap otot di tubuhnya menegang, siap untuk meledak dalam aksi pembelaan diri yang paling ekstrim. Ia melangkah menuju jendela dengan gerakan yang sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Sementara di luar sana, makhluk yang tadinya adalah Daeng Mali itu terus menggeliat, menantikan saat di mana ia bisa mencicipi darah dan daging manusia sebagai bayaran atas ilmu hitam yang telah merampas kewarasannya. Ketegangan di dalam rumah panggung kayu itu kini telah mencapai titik didih yang sanggup melumpuhkan kewarasan manusia paling tangguh sekalipun. Andi berdiri terpaku di balik bayangan pintu kamar ibunya. Jemarinya mencengkram gagang parang pusaka hingga persendiannya memutih dan gemetar hebat. Di luar sana, suara gesekan pelepah pisang yang compang-camping itu terdengar semakin nyata, beradu dengan permukaan kayu dinding rumah yang sudah mulai mengeluarkan suara retakan kecil akibat beban makhluk tersebut. Bau busuk yang tadi hanya samar, kini meledak memenuhi rongga hidung Andi. Sebuah aroma yang menyerupai perpaduan antara kotoran manusia, darah yang teroksigenasi, dan belerang yang terbakar. Ini bukan sekadar bau benda mati. Ini adalah bau dari sebuah raga yang sedang membusuk secara paksa, sementara jiwanya tetap terjepit di dalam sana. Andi bisa merasakan hawa panas yang terpancar dari balik dinding, sebuah energi negatif yang sangat masif yang seolah-olah sedang menyedot seluruh sisa oksigen di dalam ruangan tersebut, meninggalkan Andi dalam kondisi sesak napas yang menyiksa. Melalui celah ventilasi yang kini sudah tertutup oleh bayangan hitam yang meliuk, Andi melihat ujung dari pelepah makhluk itu mulai masuk ke dalam ruangan. Pelepah itu tidak kaku seperti daun pisang pada umumnya. Ia bergerak dengan kelenturan yang menjijikkan,
menyerupai tentakel daging yang dilapisi oleh serat-serat kasar berwarna kecoklatan. Ujung pelepah itu tampak mengeluarkan cairan bening yang sangat lengket, yang setiap tetesnya sanggup membuat kayu lantai rumah Andi mengeluarkan suara desisan seolah-olah terkena air keras. Andi melihat dengan kengerian yang murni saat ujung makhluk itu mulai meraba-raba kelambu tempat tidur ibunya. Suara rintihan ibunya yang tadinya lemah kini berubah menjadi suara cegukan yang dalam, seolah-olah ada tangan-tangan gaib yang sedang mencekik tenggorokannya dari dalam. Parakang itu sedang mulai melakukan penghisapan, sebuah proses metafisika di mana organ dalam korban diubah menjadi energi cair yang disedot melalui frekuensi penderitaan yang tak terlihat. Andi menyadari bahwa jika ia terlambat 1 detik saja, ibunya akan berakhir menjadi raga kosong yang hanya menyisakan kulit dan tulang di pagi hari. Dengan sentakan adrenalin yang memacu aliran darahnya hingga ke titik tertinggi, Andi melompat keluar dari persembunyiannya. Ia tidak lagi peduli dengan suara langkah kakinya yang berdentum di atas papan kayu. Ia menerjang ke arah jendela, membuka daun pintunya dengan sekali hentakan kuat, dan di sana, tepat di depan wajahnya, terpampang wujud Parakang dalam segala kengeriannya yang absolut. Makhluk itu kini bukan lagi sekadar pohon pisang. Bagian tengah batangnya tampak memiliki detak jantung yang sangat cepat, berdenyut-denyut di bawah lapisan kulit kayu yang transparan, memperlihatkan gumpalan daging merah yang sedang mengembang dan mengempis. Tidak ada kepala, tidak ada kaki, hanya sebuah silinder daging yang menyamar menjadi tumbuhan, yang dari celah-celahnya keluar rambut-rambut halus manusia yang panjang dan basah. Andi mengangkat parangnya tinggi-tinggi ke udara. Sinar bulan yang pucat memantul di permukaan besi pamor parang tersebut, menciptakan kilatan perak yang seolah-olah menjadi satu-satunya cahaya harapan di tengah kegelapan jahanam ini. Ia teringat akan peringatan kakeknya yang selalu terngiang seperti mantra perlindungan. 1 kali saja, Andi. Jangan pernah lebih. Andi memusatkan seluruh energinya pada 1 titik serangan. Ia mengayunkan parang itu dengan kekuatan yang sanggup membelah batang pohon besar dalam 1 kali tebas. Brak! Mata parang itu menghujam tepat ke tengah batang Parakang tersebut. Namun, alih-alih suara kayu yang terbelah, yang terdengar adalah suara jeritan manusia yang sangat melengking. Sebuah teriakan yang keluar dari dalam serat-serat tumbuhan tersebut. Cairan merah kehitaman yang sangat kental menyembur keluar dari bekas luka tebasan, mengenai wajah dan baju Andi, membawa rasa panas yang membakar kulitnya, seperti minyak mendidih. Makhluk itu tersentak hebat. Seluruh tubuhnya yang menyerupai pohon pisang itu meliuk-liuk kesakitan di udara, menghantam tiang-tiang rumah dengan kekuatan yang luar biasa, hingga seluruh rumah panggung Andi berguncang, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Andi hampir saja terjatuh dari jendela. Tangannya secara instingtif ingin kembali mengayunkan parangnya untuk memastikan makhluk itu mati. Namun ia segera menghentikan gerakannya tepat 1 inci sebelum parangnya menyentuh makhluk itu untuk kedua kalinya. Ia teringat akan resikonya. Memukul 2 kali berarti mengundang kutukan itu untuk mencari inang baru. Dan ia tidak ingin menjadi wadah bagi kegelapan yang menjijikan ini. Di bawah sana, di halaman rumah yang gelap, makhluk itu terjatuh dari tiang rumah dengan suara dentuman yang berat. Ia berguling-guling di atas tanah, mengeluarkan suara erangan yang kini sudah kembali menyerupai suara Dain Mali yang sedang sekarat. Pohon pisang itu mulai mengalami transformasi balik secara paksa akibat luka dari parang pusaka. Andi menyaksikan dengan mata yang melotot bagaimana batang tumbuhan itu mulai terbelah
dan mengeluarkan raga manusia dari dalamnya. Daeng Mali muncul dari dalam lipatan pelepah yang hancur dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh lendir hitam, pakaiannya sudah compang-camping, dan di bagian perutnya terdapat luka robek yang sangat besar. Luka yang sama dengan posisi tebasan parang Andi pada batang pohon tadi. Daeng Mali merangkak di atas tanah dengan gerakan yang sangat lambat, mencoba melarikan diri menuju kegelapan hutan di belakang rumahnya. Ia tidak menoleh, ia tidak meminta ampun, ia hanya mengeluarkan suara desisan yang penuh dengan kebencian dan rasa sakit yang mendalam. Andi berdiri diam di jendela. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal, sementara air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Keheningan kembali menyelimuti desa itu. Namun kali ini adalah keheningan yang penuh dengan aroma kematian yang tertunda. Andi segera berbalik ke arah kamar ibunya. Ia menemukan ibunya sudah pingsan, namun napasnya sudah mulai teratur kembali, tidak lagi tersedak seperti sebelumnya. Namun kengerian belum berakhir di sana. Saat Andi melihat ke arah lantai kayu tempat cairan merah dari makhluk itu tadi menyembur, ia melihat cairan tersebut tidak mengering. Cairan itu tetap bergetar, seolah-olah memiliki nyawa sendiri, dan perlahan-lahan mulai meresap ke dalam serat-serat kayu lantai rumahnya. Andi menyadari bahwa meskipun ia berhasil mengusir sang parakang malam ini, ia telah memberikan pintu masuk bagi energi negatif tersebut untuk bersarang di rumahnya. Ia menyadari bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan Daeng Mali atau apapun yang kini mengendalikan raganya tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja tanpa penagihan yang lebih besar di kemudian hari. Andi menghabiskan sisa malam itu dengan duduk di samping tempat tidur ibunya, memegang parangnya yang kini sudah menghitam permukaannya akibat darah parakang. Ia merasa jiwanya seolah-olah telah terkontaminasi oleh kontak fisik dengan makhluk tersebut. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Daeng Mali yang tanpa filtrum tersenyum ke arahnya dari balik kegelapan hutan. Ia menyadari bahwa di desa ini tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Setiap pohon pisang yang ia lihat di pagi hari nanti, setiap anjing yang menggonggong di tengah malam, dan setiap karung yang tergeletak di pinggir jalan, kini akan menjadi sumber ketakutan yang akan terus mengintai kewarasannya. Ia telah memecahkan selubung realitas yang selama ini melindunginya, dan kini ia harus hidup dalam kewaspadaan yang abadi, karena di tanah Sulawesi ini, kutukan parakang tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu mangsa yang cukup sombong untuk berpikir bahwa mereka bisa mengalahkannya dengan hanya sebilah barang. Matahari pagi di Kabupaten Bone biasanya membawa kehangatan yang membasuh sisa-sisa embun di pucuk daun jati. Namun bagi Andi, cahaya fajar kali ini terasa seperti sorotan lampu yang kasar dan menyakitkan. Langit yang berwarna biru pucat seolah-olah menertawakan kengerian yang baru saja ia lalui beberapa jam yang lalu. Andi berdiri di beranda rumah panggungnya, menatap ke arah halaman yang kini tampak sangat biasa. Namun jejak tanah yang terkeruk akibat gulingan Daeng Mali semalam masih tercetak jelas di sana, seperti luka terbuka di permukaan bumi yang menolak untuk sembuh. Bau amis darah makhluk itu tidak hilang meski angin pagi bertiup kencang. Aroma itu seolah-olah telah bermigrasi dan bersarang di dalam pori-pori kayu penyangga rumahnya. Andi menunduk, melihat telapak tangannya yang masih memiliki noda kehitaman yang tidak bisa hilang meski ia telah menggosoknya dengan sabun hingga kulitnya lecet. Ia merasa ada sesuatu yang berdenyut di bawah kulitnya. Sebuah getaran asing yang seirama dengan detak jantung makhluk yang ia tebas semalam.
Ini adalah tanda yang sangat buruk. Sebuah indikasi bahwa kontak fisik dengan darah Parakang telah meninggalkan jangkar energi yang mencoba menyeret kesadarannya ke arah kegelapan yang sama. Kabar mengenai hilangnya Daeng Mali segera menyebar ke seluruh penjuru desa seperti api yang melahap rumput kering. Warga mulai berkumpul di depan rumah kecil Daeng Mali yang tertutup rapat, berbisik-bisik tentang tetesan darah hitam yang mereka temukan di sepanjang jalan menuju arah hutan. Andi hanya bisa terdiam di antara kerumunan, menahan gejolak di perutnya saat ia melihat para tetua desa saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sangat suram. Mereka semua tahu, namun tidak ada yang berani mengucapkan kata Parakang secara lantang di tengah terik matahari. Dalam budaya mereka, menyebut nama kutukan itu dianggap sebagai bentuk undangan bagi sang makhluk untuk datang kembali. Andi melihat ke arah pintu rumah Daeng Mali yang terbuat dari papan kayu tua yang sudah mulai menghitam. Ia merasa ada sesuatu yang sedang memanggilnya dari dalam sana. Sebuah bisikan tanpa suara yang memintanya untuk melihat apa yang disembunyikan sang tetangga di bawah kolong rumah panggungnya yang kumuh. Rasa penasaran yang dipadu dengan keinginan untuk menyembuhkan ibunya secara total membuat Andi memutuskan untuk melakukan investigasi yang sangat berbahaya di tengah hiruk-pikuk warga yang sedang panik. Ketika perhatian warga teralihkan oleh pencarian ke arah hutan, Andi menyelinap melalui kebun coklat di belakang rumah Daeng Mali. Suasana di sekitar rumah itu terasa sangat menekan, seolah-olah ada kubah kesunyian yang mengisolasi bangunan tersebut dari kehidupan di sekitarnya. Tidak ada ayam yang mematuk tanah. Tidak ada burung yang berani hinggap di atapnya. Hanya ada ribuan lalat hijau yang terbang rendah dengan suara dengingan yang sangat berisik, mengerumuni genangan cairan hitam yang merembes dari bawah pintu. Andi merangkak masuk ke bawah kolong rumah panggung Daeng Mali, sebuah tempat yang sangat gelap, lembab, dan dipenuhi oleh aroma pembusukan yang jauh lebih tajam daripada yang ia rasakan semalam. Di bawah sana, di antara tiang-tiang kayu yang sudah mulai lapuk, Andi menemukan sesuatu yang akan menghantui mimpinya selamanya. Tanah di bawah kolong itu tidak rata, melainkan terdapat sebuah lubang besar yang digali secara kasar, yang di dalamnya terdapat tumpukan benda-benda yang sangat menjijikkan. Di dalam lubang itu, Andi melihat potongan-potongan pakaian bayi yang sudah berlumuran darah kering, tulang belulang hewan yang sudah menghitam, dan yang paling mengerikan adalah sebuah kuali tanah liat besar yang berisi cairan kental berwarna merah tua. Di permukaan cairan itu, mengapung gumpalan daging yang tampak seperti jantung manusia yang masih berdenyut secara mikroskopis. Andi hampir saja memuntahkan seluruh isi perutnya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia menyadari bahwa ini adalah kandang, tempat Daeng Mali menyimpan sisa-sisa organ yang ia hisap dari para korbannya sebagai cadangan energi hayati. Inilah rahasia mengapa Daeng Mali bisa bertahan hidup dalam kondisi kutukan tersebut selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Ia memberikan persembahan kepada dirinya sendiri, memakan raga orang lain untuk menjaga raganya sendiri agar tetap tampak seperti manusia di siang hari. Setiap benda di dalam lubang itu memancarkan aura penderitaan yang sangat masif, sebuah frekuensi kesedihan yang membuat telinga Andi mulai mengeluarkan darah segar. Saat Andi mencoba untuk keluar dari bawah kolong tersebut, tangannya tidak sengaja menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang tertanam di dinding tanah lubang. Ia membukanya, dan di dalamnya terdapat sebuah naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar yang sudah mulai hancur. Dengan cahaya senter kecilnya,
Andi mencoba membaca beberapa baris tulisan tersebut yang menggunakan aksara Lontara kuno. Tulisan itu bukan berisi mantra perlindungan, melainkan sebuah kontrak kematian. Daeng Mali tidak sengaja menjadi parakang. Ia dengan sengaja melakukan ritual aparakang demi membalas dendam kepada seseorang di masa lalunya yang telah menghancurkan keluarganya. Namun ilmu hitam tersebut memiliki cacat yang fatal. Jika sang pelaku tidak bisa mendapatkan organ segar dari seseorang yang memiliki ikatan darah dengannya setiap 10 tahun sekali, maka kutukan itu akan mulai memakan organ dalam sang pelaku sendiri secara perlahan. Andi tersentak ngeri saat ia menyadari tanggal yang tertera pada naskah tersebut. Tahun ini adalah tahun ke-10 dan Daeng Mali sedang dalam kondisi terdesak untuk mencari mangsa baru agar ia tidak hancur dari dalam. Tiba-tiba Andi mendengar suara gesekan di atas papan lantai kayu, tepat di atas kepalanya. Suara serak, serak yang sangat ia kenali semalam. Ia membeku di bawah kolong, menahan napasnya hingga paru-parunya terasa seperti akan meledak. Ia melihat melalui celah papan lantai yang sempit. Sesosok makhluk sedang bergerak di dalam rumah tersebut. Namun, makhluk itu tidak tampak seperti manusia maupun pohon pisang. Makhluk itu tampak seperti gumpalan daging yang tidak memiliki bentuk tetap, terus berubah-ubah rupa seolah-olah sedang berjuang keras untuk mempertahankan manifestasi fisiknya. Suara rintihan yang keluar dari makhluk itu terdengar sangat menyakitkan. Sebuah paduan suara dari ribuan suara orang yang pernah ia mangsa. Andi menyadari bahwa Daeng Mali tidak lari ke hutan. Ia kembali ke rumahnya untuk melakukan ritual penyembuhan darurat menggunakan cadangan energi di bawah kolong tempat Andi berada saat ini. Tekanan energi di bawah sana mendadak menjadi sangat panas, membuat oksigen seolah-olah hilang seketika. Makhluk di atas sana mulai menggaruk-garuk papan lantai dengan kuku-kukunya yang tajam, mencoba menjangkau lubang di bawah kolong tempat Andi bersembunyi. Andi melihat sebuah mata besar yang tidak memiliki kelopak mulai muncul di celah papan, menatap langsung ke arahnya dengan tatapan penuh nafsu dan amarah yang tak terkendali. Mata itu adalah mata Daeng Mali yang kini telah sepenuhnya dikuasai oleh entitas parakang. Andi segera merangkak keluar dari bawah kolong dengan gerakan yang sangat kasar, mengabaikan duri-duri kayu yang merobek kulit punggungnya. Ia melompat keluar ke halaman rumah tepat saat lantai kayu rumah Daeng Mali hancur berantakan akibat hantaman makhluk tersebut dari dalam. Andi berlari sekuat tenaga menuju arah perkampungan, namun ia merasa tanah di bawah kakinya seolah-olah sedang ditarik oleh makhluk tersebut. Ia menyadari bahwa rahasia yang ia temukan di bawah kolong tadi telah menjadikannya target utama bagi Daeng Mali. Sang parakang kini tahu bahwa Andi telah mengetahui kelemahannya dan ia tidak akan berhenti sampai ia bisa memasukkan jantung Andi ke dalam kuali tanah liatnya untuk menggantikan energi yang hilang akibat tebasan parang semalam. Pelarian Andi dari bawah kolong rumah Daeng Mali meninggalkan bekas luka yang tidak hanya merobek kemejanya, tetapi juga mencabik ketenangan batinnya hingga ke titik paling nadir. Ia berlari menembus rimbunnya kebun coklat dengan napas yang terdengar seperti deru mesin yang rusak. Sementara di belakangnya, suara raungan frekuensi rendah dari rumah Daeng Mali seolah-olah terus mengejarnya,
merambat melalui akar-akar pohon yang ia injak. Setibanya di rumah panggung miliknya, Andi segera mengunci semua pintu dan jendela. Namun ia menyadari bahwa kayu dan besi tidak akan cukup untuk menahan makhluk yang bisa mengubah molekul tubuhnya menjadi benda mati. Ia melihat ibunya kembali merintih dalam tidurnya. Kulit wajah sang ibu tampak semakin transparan, memperlihatkan aliran darah yang bergerak lambat dan pucat. Andi menyadari bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Daeng Mali, dalam sisa energinya yang sekarat, akan mengerahkan segala cara untuk menyelesaikan ritual penghisapan sukmanya sebelum fajar tiba. Karena kegagalan berarti kehancuran total bagi raga dan jiwanya sendiri. Tanpa menunggu hari menjadi lebih terang, Andi memutuskan untuk mencari satu-satunya orang yang mungkin bisa menghentikan petaka ini. Sandro Daeng Puji. Beliau adalah seorang tabib tua yang tinggal di perbatasan hutan keramat. Sosok yang selama puluhan tahun menjadi penjaga rahasia-rahasia alam sebelah di Tanah Bone. Perjalanan menuju rumah Sandro Daeng Puji memaksa Andi untuk kembali menembus sunyinya desa yang kini terasa seperti pemakaman massal yang luas. Angin pagi berhembus sangat dingin, membawa aroma tanah yang lembab dan sisa-sisa bau busuk dari arah rumah Daeng Mali. Setiap kali Andi melihat pohon pisang di pinggir jalan, ia merasa pelepah pohon itu bergerak mengikuti arah langkahnya, seolah-olah sang parakang telah menyebarkan mata-mata di sepanjang jalur tersebut. Ketakutan yang ia rasakan kini telah bertransformasi menjadi sebuah kewaspadaan yang sangat tajam. Sebuah insting purba yang memberitahunya bahwa ia sedang berjalan di atas benang tipis antara hidup dan mati. Rumah Sandro Daeng Puji adalah sebuah bangunan kayu kecil yang sangat sederhana, namun memancarkan aura ketenangan yang sangat kuat. Sebuah kontras yang mencolok dengan kegelapan yang sedang mengepung Andi. Begitu Andi melangkah masuk, Sandro Daeng Puji yang sedang duduk bersila di depan berapian kecil tidak menunjukkan keterkejutan. Matanya yang sudah memutih karena usia seolah-olah bisa membaca seluruh rentetan kejadian yang menimpa Andi tanpa perlu satu kata pun terucap. Aroma kayu gaharu dan rempah-rempah tradisional memenuhi ruangan itu, memberikan sedikit rasa lega pada paru-paru Andi yang selama ini hanya menghirup bau busuk kutukan. Kau telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap terkubur, Andi. Darah yang ada di tanganmu adalah darah dari jiwa yang sudah busuk selama 10 tahun. Ucap Sandro Daeng Puji dengan suara yang tenang, namun penuh dengan beban otoritas spiritual yang mendalam. Sandro Daeng Puji menjelaskan bahwa Daeng Mali bukan sekadar penderita parakang biasa, melainkan seorang parakang matapa, sesosok manusia yang telah mencapai tingkat ilmu hitam di mana ia bisa membagi sukmanya ke dalam benda-benda di sekitarnya. Luka dari parang peninggalan kakekmu memang melukainya, namun itu belum cukup untuk memutus kontraknya dengan kegelapan. Dia sekarang sedang mengincar ibumu, bukan hanya untuk energi, tetapi karena ia membutuhkan pintu untuk memindahkan kutukannya sebelum raganya hancur. Lanjut sang Sandro. Andi merasakan lututnya lemas. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang bertarung melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tetangga yang gila. Sandro Daeng Puji kemudian memberikan Andi beberapa benda yang harus ia gunakan untuk membangun pagar gaib di sekeliling rumahnya. Garam kristal yang telah didoakan, irisan jeruk nipis atau leme, dan serbuk arang dari pohon beringin tua. Kau harus menaburkan garam ini di sekeliling rumahmu tanpa terputus satu butir pun,
Di setiap tiang penyangga, tempelkan irisan jeruk nipis ini. Asam dari jeruk ini adalah racun bagi raga parakang yang sedang membusuk. Dan yang paling penting, oleskan serbuk arang ini pada kening ibumu dan di sepanjang bilah parangmu. Instruksi Sanro Daeng Puji dengan tatapan yang sangat serius. Beliau juga memperingatkan kembali tentang aturan 1 kali pukul. Jika ia datang lagi, pastikan tebasanmu adalah tebasan yang terakhir. Jangan pernah kau ulangi pukulanmu, meskipun ia tampak sudah tidak berdaya. Parakang adalah makhluk yang memancing amarah manusia. Ia ingin kau memukulnya berkali-kali, agar sukmanya yang terkutuk bisa merayap masuk ke dalam kemarahanmu dan menjadikanmu inang berikutnya. Andi menerima benda-benda tersebut dengan tangan yang bergetar, menyadari bahwa ia kini memegang tanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya dan harga dirinya sebagai manusia. Andi segera kembali ke rumahnya saat matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti jari-jari raksasa yang mencoba mencengkram pemukiman. Ia mulai bekerja dengan sangat teliti, menaburkan garam kristal di sekeliling rumah panggungnya, memastikan tidak ada celah sedikit pun bagi energi negatif untuk merembes masuk. Setiap butir garam yang menyentuh tanah seolah-olah mengeluarkan percikan energi transparan yang membuat udara di sekitar rumahnya terasa sedikit lebih ringan. Ia menempelkan irisan jeruk nipis di setiap tiang kayu, dan ia bisa mendengar suara desisan halus setiap kali jeruk itu bersentuhan dengan kayu yang sebelumnya sudah terkontaminasi oleh lendir Daeng Mali. Proses ini sangat melelahkan, menguras energi fisiknya hingga ia merasa dunianya berputar. Namun, bayangan wajah ibunya yang sedang menderita memberinya kekuatan tambahan yang tidak masuk akal. Setelah semua persiapan pagar gaib selesai, Andi masuk ke dalam kamar ibunya. Ia mengoleskan serbuk arang beringin di kening ibunya, membentuk pola perlindungan kuno yang diajarkan oleh Sanro Daeng Puji. Seketika, napas ibunya yang tadinya berat mulai terdengar lebih tenang, dan rona merah mulai sedikit muncul di pipinya yang pucat. Andi kemudian duduk di samping pintu, menggenggam parang pusakanya yang kini sudah diolesi arang, memberikan warna hitam pekat yang tampak menyerap segala cahaya di dalam ruangan. Ia menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam penentuan. Langit di luar sana mulai berubah menjadi warna ungu tua yang mencekam, dan kesunyian yang tidak alami kembali menyelimuti desa tersebut. Tidak ada suara serangga malam, tidak ada suara angin. Alam seolah-olah sedang menahan napas, memberikan panggung bagi duel terakhir antara kemanusiaan Andi dan kegelapan Daeng Mali yang sedang bersiap untuk melakukan serangan pamungkasnya. Di tengah kesunyian yang menindas itu, Andi mulai merasakan getaran di bawah lantai rumahnya. Bukan getaran gempa, melainkan getaran yang berasal dari sesuatu yang sedang merayap dengan sangat berat di bawah kolong rumah. Ia mendengar suara serak, serak yang kini terdengar lebih berirama, seolah-olah makhluk itu sedang melakukan tarian kematian di bawah kaki Andi.
Bau amis yang sangat kuat kembali menyerang indera penciumannya. Namun kali ini, bau itu terhambat oleh aroma jeruk nipis yang ia pasang, menciptakan sebuah konflik aroma yang membuat suasana menjadi semakin ganjil. Andi memusatkan seluruh kesadarannya. Ia tidak lagi merasakan takut. Yang ada hanyalah sebuah tekad yang murni untuk mengakhiri penderitaan ini. Ia tahu bahwa Daeng Mali sedang mencoba mencari celah di pagar gaibnya, mencoba mencari titik lemah dalam batin Andi untuk dihancurkan, sebelum makhluk itu menampakkan wujud aslinya yang paling mengerikan. Malam telah mencapai titik paling gelapnya. Sebuah fase di mana waktu seolah-olah membeku dan alam semesta menahan napas dalam kesunyian yang mencekam. Di dalam rumah panggung yang kini telah dipagari oleh garam dan doa, Andi duduk bersila tepat di depan pintu kamar ibunya. Parang pusaka di pangkuannya terasa semakin berat, seolah-olah besi itu kini memiliki nyawa sendiri yang sedang haus akan kepastian. Cahaya lampu minyak yang temaram menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kayu, memberikan kesan bahwa ruangan itu dipenuhi oleh entitas-entitas tak kasat mata yang sedang menonton jalannya pengadilan takdir. Suara detak jantung Andi terasa seperti dentuman genderang yang memenuhi seluruh rongga dadanya, beradu dengan suara desisan jeruk nipis di tiang-tiang rumah yang seolah-olah sedang bertarung melawan rembesan energi busuk dari luar. Andi menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar urusan melindungi nyawa ibunya, melainkan sebuah peperangan untuk menjaga agar kemanusiaannya tidak hancur oleh godaan amarah yang sengaja dipancing oleh sang parakang. Tiba-tiba suara gesekan di bawah kolong rumah menghilang sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Tidak ada suara langkah, tidak ada desisan, hanya ada kehampaan yang sangat padat. Namun, indera batin Andi yang kini telah terbuka akibat kontak dengan darah makhluk tersebut menangkap sebuah perubahan frekuensi yang sangat tajam. Dari arah atap rumah terdengar suara kriet, kriet yang sangat halus, seolah-olah ada beban yang sangat berat sedang menekan genting tanah liat rumahnya. Andi menengada dan ia melihat melalui celah-celah papan langit-langit. Cairan hitam mulai menetes perlahan, mengeluarkan asap tipis saat bersentuhan dengan udara yang sudah didoakan oleh Sanru. Daeng Mali menyadari bahwa ia tidak bisa menembus pagar garam di permukaan tanah, sehingga ia memutuskan untuk melakukan serangan dari arah langit. Arah yang seringkali dilupakan oleh manusia yang hanya terbiasa menatap ke bawah. Atap rumah itu mendadak hancur dengan suara ledakan yang sangat keras. Reruntuhan genting dan kayu jatuh berserakan, menciptakan debu tebal yang menghalangi pandangan. Dari lubang besar di atap tersebut, turunlah sesosok makhluk yang wujudnya benar-benar di luar nalar manusia. Makhluk itu tidak lagi berbentuk pohon pisang atau manusia, melainkan sebuah gumpalan daging yang tidak beraturan, dipenuhi oleh rambut-rambut halus yang bergerak-gerak seperti cacing. Di tengah gumpalan daging tersebut, wajah Daeng Mali muncul secara tidak simetris.
Matanya berada di posisi yang berbeda dan mulutnya menganga lebar tanpa memiliki gigi. Hanya lubang hitam yang terus mengeluarkan suara rintihan ribuan jiwa. Inilah manifestasi puncak dari Parakang Matappa. Sebuah raga yang sudah kehilangan struktur biologisnya dan kini hanya diikat oleh energi kebencian dan kebutuhan untuk memangsa. Makhluk itu bergelantungan di baluk kayu atap, menggunakan tentakel dagingnya, menatap ke arah kamar Ibu Andi dengan nafsu yang sangat masif. Berikan sukmanya, Andi, aku haus. Suara itu bukan lagi suara manusia, melainkan getaran elektromagnetik yang membuat telinga Andi mulai mengeluarkan darah segar kembali. Makhluk itu menjatuhkan diri ke lantai rumah panggung, menciptakan dentuman yang membuat seluruh bangunan itu seolah-olah akan roboh. Namun, begitu kakinya yang berbentuk gumpalan itu menyentuh lantai yang sudah diolesi serbuk arang beringin, makhluk itu menjerit kesakitan. Kulitnya mulai melepuh dan mengeluarkan api berwarna hijau kebiruan. Andi tidak menyanyiakan momen tersebut. Ia bangkit berdiri, menggenggam parang pusakanya dengan kedua tangan, dan mulai merapalkan mantra terakhir yang diajarkan oleh Sandro Daeng Puji. Ia menyadari bahwa makhluk di hadapannya ini sedang dalam kondisi paling rapuh sekaligus paling berbahaya. Karena di detik-detik kematiannya, sang parakang akan mencoba melakukan pindahan kutukan melalui amarah korbannya. Makhluk itu mencoba menyerang Andi dengan melancarkan serangan psikologis yang sangat tajam. Tiba-tiba, wajah makhluk itu berubah menjadi wajah kakek Andi yang sudah lama meninggal, lalu berubah menjadi wajah ibunya yang memohon agar Andi melepaskan parangnya. "Andi, ini ibu. Jangan lukai aku. Tolong aku." Rintihan itu terdengar sangat nyata, merasuk langsung ke dalam saraf empati Andi. Andi sempat ragu. Tangannya mulai mengendur. Dan pada saat itulah, sang parakang melompat dengan kecepatan kilat menuju arah leher Andi. Namun, tepat sebelum taring dagingnya menyentuh kulit Andi, aroma jeruk nipis dari tiang rumah memberikan sentakan kesadaran pada Andi. Ia menyadari bahwa itu hanyalah tipuan visual untuk melemahkan pagar batinnya. Dengan satu teriakan yang menggelegar, Andi mengayunkan parang pusakanya secara horizontal, sebuah tebasan murni yang diarahkan tepat ke titik di mana jantung makhluk itu seharusnya berada. Slash! Bilah parang yang sudah dilapisi arang beringin itu membelah gumpalan daging tersebut dengan sangat mudah, seolah-olah memotong mentega panas. Jeritan terakhir dari Daeng Mali terdengar sangat pilu. Sebuah jeritan yang seolah-olah menarik seluruh kegelapan dari desa tersebut masuk ke dalam raga makhluk yang sedang hancur itu. Cairan merah kehitaman menyembur ke seluruh ruangan, namun kali ini cairan itu langsung menguap menjadi asap putih sebelum menyentuh lantai. Andi berdiri tegak, napasnya tersengal-sengal, matanya menatap tajam ke arah makhluk yang kini mulai mencair menjadi kenangan lendir hitam yang tidak bernyawa. Ia merasakan sebuah tarikan yang sangat kuat untuk kembali menebas makhluk itu. Sebuah dorongan amarah yang sangat besar untuk memastikan makhluk itu benar-benar hancur menjadi debu. Tangannya sudah terangkat untuk pukulan kedua. Namun, di detik terakhir, ia teringat wajah Sandro Daeng Puji. Ia menahan tangannya, memaksakan parangnya untuk tetap diam di samping tubuhnya. Ia telah memenangkan pertarungan melawan amarahnya sendiri. Begitu ia menahan pukulan kedua tersebut, genangan lendir di lantai mendadak berhenti bergejolak. Sisa-sisa energi Daeng Mali seolah-olah menyerah karena tidak mendapatkan inang baru melalui amarah Andi. Lendir itu kemudian mengeras menjadi tekstur seperti kayu yang sudah menjadi arang. Lalu perlahan-lahan hancur menjadi debu halus yang tertiup angin keluar melalui lubang atap.
Kesunyian yang sebenarnya kini benar-benar kembali. Tidak ada lagi aroma busuk, tidak ada lagi frekuensi rendah yang menyiksa. Andi jatuh terduduk di lantai. Seluruh energinya seolah-olah telah habis tersedot oleh pertarungan barusan. Ia melihat ke arah kamar ibunya. Pintu kamar itu terbuka pelan, dan ibunya melangkah keluar dengan wajah yang tampak sangat segar. Seolah-olah penyakit paru-parunya telah diangkat secara gaib bersama hancurnya sang parakang. Ibunya tersenyum ke arah Andi, sebuah senyuman yang penuh dengan kedamaian yang sudah lama hilang. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memancarkan garis-garis cahaya oranye yang indah menembus kabut desa yang mulai menipis. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka, menemukan rumah Daeng Mali telah runtuh menjadi tumpukan kayu lapuk yang terbakar tanpa ada api. Daeng Mali tidak pernah ditemukan jasadnya. Yang tersisa hanyalah sebatang pohon pisang yang sudah kering kerontang di bawah kolong rumahnya. Andi menyadari bahwa ia telah berhasil memutus rantai kutukan yang telah menghantui desanya selama 1 dekade terakhir. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak akan pernah benar-benar sama seperti dulu. Ia melihat ke arah telapak tangannya, dan meskipun noda hitam semalam sudah hilang, ia bisa melihat sebuah garis merah halus di pergelangan tangannya. Sebuah tanda pernah bersentuhan dengan kegelapan yang akan menjadi pengingat abadi baginya untuk selalu waspada terhadap setiap rupa manusia di sekitarnya. Sandro Daeng Puji mendatangi rumah Andi saat matahari sudah mulai tinggi. Beliau menatap lubang di atap rumah Andi dan tersenyum tipis. Kau telah lulus ujian yang paling berat, Andi. Bukan ujian kekuatan parangmu, tapi ujian kesabaran hatimu. Kau telah memutus kutukannya dengan cara yang paling mulia, yaitu dengan tidak menjadi seperti dia. Ucap Sang Sandro sambil memberikan sebuah kalung kecil berisi akar zaitun sebagai pelindung tambahan. Andi mengangguk penuh hormat, menyadari bahwa di tanah Sulawesi yang agung ini, ilmu hitam hanyalah sebuah ujian bagi kemurnian jiwa manusia. Ia kini hidup dengan sebuah pemahaman baru, bahwa setiap benda di sekitarnya memiliki potensi untuk menjadi pintu bagi alam sebelah jika manusia tidak memiliki pagar batin yang kuat. Kisah tentang Parakang di desa itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah pengingat yang diceritakan secara turun-temurun kepada anak cucu, agar mereka selalu menjaga adab dan tidak pernah tergoda oleh jalan pintas menuju kekuatan atau kekayaan. Andi tetap tinggal di rumah panggungnya, merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Dan setiap kali ia melihat pohon pisang di halaman rumahnya, ia akan tersenyum kecil sambil merapalkan doa syukur. Ia telah belajar bahwa kegelapan tidak perlu dilawan dengan kegelapan yang lebih besar, melainkan cukup dengan satu cahaya kesadaran yang tidak pernah padam. Dunia mungkin masih memiliki ribuan misteri yang tak terpecahkan. Namun, selama manusia masih memiliki keberanian untuk memukul satu kali dan menahan amarahnya, maka fajar keselamatan akan selalu datang untuk mengusir bayang-bayang Parakang yang mencoba mencuri kedamaian jiwa. Jangan pernah biarkan amarahmu menguasai logikamu, karena di saat itulah kau menjadi sangat rapuh di mata alam sebelah. Belajarlah dari aturan 1 kali pukul dalam kisah ini, bahwa dalam setiap konflik,
Kita harus memiliki batasan yang jelas agar tidak terjebak menjadi apa yang kita benci. Hargailah tetanggamu, hargailah setiap makhluk hidup, dan yang paling penting, hargailah kebersihan sukmamu sendiri. Jangan pernah tergoda untuk menukar kemanusiaanmu dengan kekuatan semu yang akan menjadikanmu tawanan di dalam ragamu sendiri selama berabad-abad. Tetaplah waspada terhadap setiap tanda yang muncul di sekitarmu. Jika kau merasakan aroma busuk yang tak masuk akal, atau melihat seseorang dengan tatapan yang sangat asing di tengah malam, segeralah bersembunyi di balik pagar doamu. Jangan pernah memancing perhatian mereka dengan kesombongan, karena di tanah Nusantara yang kaya akan mitos ini, setiap jengkal tanah memiliki hukum gaibnya sendiri yang menuntut rasa hormat dan kearifan dari kita semua. Saya pamit dari sunyinya desa di perbatasan Bone malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana batas antara pohon pisang di halamanmu dan makhluk penghisap sukma hanya setipis satu tarikan nabas di jam mati yang tak pernah kau duga. Selamat malam dan tetaplah waspada.